Ya, halo teman-teman sekalian, selamat sore atau selamat siang. Kita jumpa lagi pada review Arkon Quest, khususnya Arkon Quest Luna 4 ya, karena di Luna 3 kemarin nggak sempat buat. Ya, kenapa ya kemarin Luna 3 nggak sempat? Kayaknya gara-gara jerawatan deh. Jerawatan, terus itu nunda, tahu-tahu Luna 4. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya soalnya review Luna 3 mah kebanyakan bakal menghina itu orang sih, tapi ya nggak apa-apa. Intinya kita berhadir lagi di review Arkon Quest Luna 4 ya. Sampai lupa gimana cara nge-review Arkon Quest, tapi ya kita bicara apa adanya aja, seperti air mengalir dan seperti catatan-catatan yang saya tulis pada note yang ada di layar depan ini. Layar kanan kamera. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mulai reviewnya, mungkin kita harus berterima kasih dulu deh sama Hoyo. Ya, kita harus berterima kasih sama Hoyoverse yang udah menyajikan Arkon Quest Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4. Nggak tahu Luna 5 ada atau enggak. Tapi intinya 1 sampai 4 udah menjadi rangkaian Arkon Quest yang sangat-sangat luar biasa dan bisa saya katakan adalah Arkon Quest terbaik. No doubt, Arkon Quest terbaik itu ya. Satu rangkaian lah, 1 sampai 4-nya. Bukan berarti Arkon Quest lain jelek, tapi emang Luna ini emang gapnya terlalu jauh gitu loh, di antara Arkon Quest lainnya. Itu di bagian review, sorry. Jadi kita, awali dengan terima kasih dulu ya. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang berhadir khususnya di live stream, yang menemani sejak Luna 1 gitu kan, Luna 2, Luna 3, Luna 4, yang awalnya, apa namanya, live Arkon Quest cuman coba-coba doang, ternyata tahu-tahu enak. Dan berjalan hingga sampai Luna 4 dan mungkin untuk selanjutnya bisa dicoba juga untuk live Arkon Quest maupun live Event Quest lainnya, oke? Ya seperti yang saya katakan tadi adalah, Arkon Quest Luna adalah rangkaian Arkon Quest terbaik. Dari 1 sampai 4-nya itu emang bener-bener, apa ya, bener-bener rata bagusnya gitu loh. Ya emang ada beberapa momen patah lah itu, tapi tak bisa diabaikan aja sih karena ya yang disajikan bagus lebih banyak gitu loh. Dan ini juga kayak semacam apa ya, kayak semacam sesuatu yang ibarat kata dulu itu saya cukup skeptis masalah ini karena berkaca dari game lain sih ya. Tapi Genshin work sih untuk ini. Yang mana yang saya maksud di sini adalah durasi lama itu tidak selalu sama dengan bosan gitu loh. Karena kelihatan dari Luna 1 itu kan quest-nya durasinya panjang sampai berapa jam ya? 2 itu kalau nggak salah sampai 10 jam lebih. Yang mana itu udah setengah durasi Arkon Quest Nathan secara keseluruhan gitu loh. Tapi ternyata dengan durasi quest yang lama asal disusun dengan bagus, ya ujung-ujungnya berjalan dengan baik juga gitu kan. Tapi ya kita balik ke Luna 4, sorry jadi bahas Luna-Luna lainnya. Gini, jadi Luna 4 menurut saya itu udah konsep ceritanya itu udah bagus banget ya menurut saya. Dalam artian dengan usia Genshin yang udah 5 tahun, mereka ngebawa konsep yang sekompleks ini, itu tuh bagus banget dihadirkan. Karena skenarionya jalan gitu loh. Skenario-skenario yang mereka hadirkan tuh jalan, gimana Columbina terakhir kembali, gimana rencana Dottore, kemudian eee, percobaan-percobaannya yang biadab-biadab itu, jalan gitu loh. Tersampaikan kepada penonton, paling enggak saya pribadi sih. Dan saya rasa teman-teman yang nonton di live stream kemarin juga berpendapat sama gitu, bahwa skenario yang mereka jalankan itu jalan gitu. Dan juga sistem Arkon Quest-nya entah kenapa tertata gitu. Dan, kemarin itu kan, sadar nggak sadar, sebenarnya Arkon Quest Luna 4 itu juga gabung kan dengan kisah karakternya Columbina toh, iya toh? Kisah karakter quest story Columbina kan juga di Luna 4 tuh, tapi nggak terasa sama sekali. Karena ya sistemnya tertata, ibarat kata story-nya Columbina bisa membaur dengan Arkon Quest Luna, atau karena ternyata ya Arkon Quest Luna is about Columbina itself. Jadi ibarat kata quest story-nya yang gabung di situ jadi nggak terasa. Dan juga Luna 4 ini bisa saya katakan berhasil menyelesaikan Arkon Quest Luna gitu loh, berhasil menyelesaikan Arkon Quest Luna dalam artian arcs-nya Columbina saat ini ya. Dan juga
melakukan sesuatu yang nggak bisa Archon Quest Natlan lakukan gitu loh, yaitu menutup menutup rangkaian story. Dalam artian gini, Archon Quest Natlan kemarin itu berhasil diselesaikan, saya katakan berhasil diselesaikan, tapi kayak kurang berhasil ditutup gitu loh. Penutupannya itu kayak, kayak kayak nggak tersampaikan, nggak maksudnya apa, nggak terlalu abstrak gitu loh. Karena konsepnya mungkin belum terlalu bagus juga ya, tapi untuk Luna 4 kita fokus Luna 4 aja deh, nggak usah bahas Archon Quest lain, sorry sorry. Untuk Luna 4 itu benar-benar berhasil menutup Ars Columbina menurut saya dengan baik. Makanya ada value lebih juga di Luna 4 dan emang enak dinikmatin aja sih. Kemudian dengan Luna 4 itu berhasil menutup Ars Columbina atau Archon Quest Luna 1-4, itu tuh ngebuat Archon Quest Luna itu bisa saya katakan udah berhasil sih. Bukan cuma berhasil, bahkan sangat-sangat berhasil. Kenapa sangat berhasil? Karena bobot ceritanya yang dibawa itu beda banget. Mungkin teman-teman bisa bandingkan deh permasalahan di Archon Quest Luna ini dengan Archon Quest sebelumnya dari Mondstadt, Liyue, kemudian Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan. Itu bobotnya nggak tahu ya, menurut saya pribadi bahkan setengah dari Luna aja nggak sampai gitu loh. Luna ini bobotnya benar-benar berat dari konflik, skala konfliknya udah global, udah setifat gitu kan. Kemudian utang penjelasannya itu banyak banget dibandingkan Archon Quest sebelum-sebelumnya. Nah, Luna ini bobot ceritanya tinggi tinggi banget, berat banget, tapi mereka deliver. Mereka menyampaikannya dengan baik, yang ibarat kata itu yang ngebuat Luna 4 ini menjadi spesial. Dan ini mungkin juga suatu hal yang sering banget saya tekankan bahkan sebelum apa ya, sebelum Archon Quest Luna 4 ini rilis beberapa minggu atau beberapa waktu sebelumnya, saya itu berharap banget bahwa Luna 4 ini bisa fokus pada permasalahan yang udah hadir. Dalam artian ya nggak bawa konflik-konflik baru, nggak bawa konflik yang ibarat kata sampingan, yang ngebuat ceritanya itu menjadi apa ya, menjadi buram, menjadi goyah gitu loh arahnya kemana. Ya kita udah ngalamin lah di region sebelumnya lah ya, bahwa dengan menambahkan permasalahan baru bukan berarti membuat ceritanya menjadi bagus, justru menjadi kemana-mana gitu jalannya. Dan fokus utamanya itu emang 2 doang, sesuai harapan saya kan waktu waktu pembahasan apa ya, pembahasan analisa trailer kalau nggak salah. Nah itu berharapnya Hoyo fokus pada 2 hal, yaitu masalah Columbina dan eksperimen Dottore, dan itu benar-benar mereka lakukan di Luna 4 ini menurut saya. Karena di Columbina itu permasalahan Columbina fokusnya di Moon Gate kan. Masalah Columbina menyadari segala hal yang terjadi, semuanya itu terjadi di Moon Gate dan itu skenarionya Columbina. Kemudian untuk eksperimen Dottore itu udah lengkap banget, yaitu Traveler Julik, operasi evakuasi, dan progres-progres daripada eksperimennya itu sendiri. Ya, sebenarnya bukannya nggak ada konflik tambahan sih, menurut saya ada, bukan konflik sih ini, lebih kepada skenario tambahan, tapi nggak ada pengaruh yang signifikan dan nggak ngebuat ceritanya menjadi buram. Untungnya ya. Kalau teman-teman ingat Iluga sama Flins tuh. Iluga sama Flins itu menurut saya momen patah. Momen patah itu ibarat kata alurnya udah lurus gini patah dikit tapi jalan lagi tuh. Kenapa saya katakan itu momen patah? Karena itu semacam maksa jam tayang Iluga di Archon Quest. Emang sih ya, emang yang dibahas itu kan masalah Flins-nya juga, bahwa Flins itu meminta evakuasi, kemudian Iluga membacanya, oh Flins ini nggak berniat untuk mengevakuasi walaupun nyuruh evakuasi ya, semacam sisi lain dari Flins lah. Tapi Iluganya itu loh, Iluga masuk Archon Quest, masuk nih dapat jam tayang, berdebat dikit sama sama Flins, terus gak ada itu, gak ada tindak lanjutnya. Mungkin kalau misalnya diberikan semacam gambaran dia menyelamatkan warga di piramida, oh itu oke. Itu bagus tuh. Cuman kemarin itu nggak ada. Cuman konflik, cuman berdebat sama Flins, terus hilang, terus di akhir muncul lagi berdebat lagi. Di situ doang. Jadi nggak ada relevansinya dan itu menurut saya kayak maksa jam tayangnya Iluga di Archon Quest. Tapi itu nggak ngaruh. Untungnya nggak ngaruh. Terus Rerir. Endingnya Rerir sama Tolindis. Iya, saya mendengar beberapa pendapat kemarin waktu live stream. Sebenarnya konfliknya Rerir itu bisa lebih bagus dihadirkan oleh Hoyo, bisa lebih maksimal lagi dimanfaatkan, terutama mungkin
dibuat bertemu atau gimana dan segala macam. Tapi kan kemarin kita cuman melihat mereka bersandar di dimensi yang berbeda. Waduh, kisah cinta yang apa ya, berbeda dimensi dan waktu. Apakah Oyo bisa menghadirkan lebih daripada itu? Menurut saya bisa, bisa banget, potensinya besar banget. Tapi pertanyaannya satu, apakah relevan? Jawabannya tidak. Kalau kemarin itu dipaksa dibuat cerita Cinderella story gitu, menurut saya malah jadi gangguan. Tapi kemarin itu udah segitu aja udah cukup gitu loh. Dan ini satu, ini aku nggak tulis di catatan sih, tapi nggak apa-apa dah. Kan waktu sebelum Archon Quest Luna itu rilis, oh teman-teman, saya pun juga berharap sebenarnya Stage itu turun tangan gitu loh untuk menyelesaikan konflik. Cuman sewaktu quest-nya berjalan, melihat sequence demi sequence yang terjadi, lalu arah jalannya konflik segala macam, itu udah ngerasa wah berat banget nih. Kayaknya nggak bakal ada celah gitu loh buat Sage bisa masuk. Dan untungnya nggak masuk Sage. Karena kalau misalnya Sage masuk, kayaknya kreativitas bakal mentok deh. Dalam artian skenario-nya jadi bakal terbatas gitu. Ya karena mereka Sage. Mereka Sage gitu loh. Authority-nya nggak masuk akal. Mereka megang suatu jabatan yang ibarat kata mengekang batas tertentu gitu. Dan kalau misalnya itu terjadi kemarin mereka turun, aku takutnya malah jadi kacau juga. Kayak ya Ronova kemarin sih ya. Ronova kemarin itu pertama terlalu tiba-tiba, terus itu kayak ujung-ujungnya kayak ngebadut juga kan ya. Datang sok-sok jagoan minta nyawa Mapuika, taunya diusir nggak pulang nggak bawa apa-apa tuh. Aduh jadi bahas Archon Quest lain lagi. Tapi intinya aku bersyukur bahwa Sage itu nggak dihadirkan kemarin. Bersyukur aku. Mungkin alangkah lebih baik kalau Archon Quest Luna lanjut ya. Lebih baik selanjutnya aja deh, gitu loh. Lebih baik selanjutnya aja. Kalau berlanjut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ditunggu aja nanti di SNES Naya kali atau di Kenria atau di setelahnya. Nah kemudian masalah konflik tambahan lagi, tapi ini lebih kepada itu sih, lebih kepada after effect-nya. Dengan tidak adanya konflik tambahan yang ibarat kata nggak penting, itu membuat sequence atau skenario demi skenario-nya itu jadi terasa lebih enak dan lebih nyaman menurut saya untuk dinikmatin. Terutama kalau misalnya teman-teman ngerasa, dan ini juga poin yang sangat saya tekankan sebelum Archon Quest Luna 4 rilis, tapi video membership sih ya. Intinya di bagian partisi atau pembagian topik di Act 7 dengan Act 8, Act 7 dan Act 8 gitu. Itu di membership atau di itu ya, di live stream ya? Udah pernah aku lemparkan gitu. Yang mana aku tuh berharap bahwa Act 7 itu fokus pada semua premis. Fokus pada semua premis, ibarat kata masalahnya ditumpuk jadi satu semua, informasi-informasi mentahnya ditaruh di situ, bahan-bahan dan lain segala macam, taruhlah semuanya, dibuat ribet semua di Act 7 itu. Nggak, ibarat kata nggak ada penyelesaian, sakit kepala, harapan runtuh gitu kan, dan segala macamnya. Barulah di Act 8 memasak bahan-bahan yang ada. Nah, tapi yang terjadi justru di Act 7 menurut saya justru melebihi harapan sih sebenarnya. Karena Act 7 itu satu hal yang buat saya suka banget itu, di Act 7 itu benar-benar fokus pada pemantapan logika cerita gitu loh. Ibarat kata merekonstruksi semua kejadian sejak Luna 1, terutama yang masalah rekan misterius, ini kenapa begini, ini mengapa begitu dan segala macam. Dan juga di Act 7 itu menilik langkah-langkah setiap tim yang beraksi gitu. Tiap tim itu dapat porsi jam tayang yang ibarat kata pas lah untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan, apa kontribusinya, dan dampaknya seperti apa segala macam. Kemudian tragedi-tragedi juga numpuk di Act 7, hal-hal rumit seperti penelitian, itu yang masalah Sandron nge-spam nge-spam draft Narzen Cruz tuh, semuanya hadir pada Act 7. Yang ribet-ribet di Act 7 semua. Nah barulah Act 8 benar-benar masak semua bahan yang ada. Dan lore bomb, termasuk lore bomb yang dihadirkan Dewi Bulan itu ya, yang hadir di Act 8, itu sebenarnya informasi basic tuh. Informasi basic yang ibarat kata mudah banget buat dibaca. Kalau baca artefak pasti dapat tuh informasinya. Tapi terasa berkelas karena yang nyampaikannya beda. Yang nyampaikannya Aryang,
Sonet sama Kanon gitu kan yang nyampaikannya, yang emang punya kapabilitas untuk menyampaikan informasi semacam itu. Jadi terasa berkelas lah, padahal itu informasi basic, di artefak juga bisa dapat, yang masalah paku langit, yang masalah kenapa apa namanya, kenapa Columbina nutup mata itu kan udah H-1 itu udah rilis oleh Hoyo. Tapi karena yang nyampaikannya higher entity jadi terasa, wah GG coy, klik. Oke. Nah kemudian yang penting juga dari Archon Quest Luna 4 itu adalah karakterisasi tokoh coy, karakterisasi tokoh. Bahkan Dottore itu di-build up dan apa ya, di-build up dengan proper selaku villain. Apa ini? Lampuku. Sorry. Ya jadi gara-gara ngomong Dottore cok. Jadi Dottore itu benar-benar di-build up sebagai villain itu bagus banget karakterisasinya. Dalam artian, wah ini orang memang pantas jadi villain gitu. Otaknya udah kena gitu. Otaknya udah kena tapi masih ada itu, masih ada asas-asas penelitinya yang kuat gitu loh. Yang ibarat kata, oh ini orang effortnya emang gak main-main gitu. Dia ambisinya besar. Katanya kalau misalnya nggak dapat bulan ketiga, capek cari daripada gua ribet, ya udah buat sendiri. Nah itu bagus tuh Dottore. Cuman retorikanya yang masuk kepala itu loh. Katanya, kamu memang mendapatkan teman, kata Dottore kan. Tapi apakah itu bisa mengisi kekosongan yang ada di lubang hatimu? Iya. Makanya bagus Dottore kemarin. Build upnya, karakterisasinya, cara Hoyo mempresentasikan Dottore sebagai seorang villain tuh bagus banget kemarin. Walaupun kita dengar kelas filsafat ya, dengar yaping-yapingnya doang. Bagus. Dan dia kalahnya karena diri sendiri juga kan. Andai kata tuh kemarin Dottore mau merendah dikit aja percaya gitu bahwa Sandron bisa berubah. Wah mungkin kita Ars Columbina lanjut sampai X 9-10 tuh. Dan Dottore itu sebagai villain itu nggak bertindak selaku enemies aja. Dalam artian, oh dia musuh, udah nggak gitu. Dottore itu juga jadi semacam reason kejadian yang ada. Jadi ibarat kata kita punya banyak alasan untuk menganggap dia ada dan emang presensinya sekuat itu gitu loh. Yang mana dalam 2 region sebelumnya, ya saya sebut aja Fontaine sama Natlan ya. Ya Fontaine sama Natlan. Presensi seorang villain itu emang nggak ada sama sekali sih. Biang masalah ada, tapi villain emang nggak ada. Lebih kepada permasalahan region yang ada. Kan di Sumeru kita dapat seorang Scaramus, tapi backingannya tetap Dottore juga. Dottore lagi. Nah, di mana tuh namanya? Di Fontaine sama Natlan itu ibarat kata nggak ada sosok villain gitu. Kita benar-benar fokus pada regionnya dan enemiesnya itu muncul di detik-detik terakhir kan, kayak Paus itu muncul di akhir 4.1 kemudian jadi enemies gitu. Emang dia yang menyebabkan air naik gitu kan. Tapi kan permasalahan utama di Fontaine itu masalah ramalan itu kan. Otomatis ya topiknya udah beda. Kemudian di Natlan yang Sioh Kotal, oke, dia Dragon Sovereign Pyro. Mayatnya, jasadnya bangkitkan oleh Abyss. Itu kalau bisa dikatakan ya ancaman yang sangat-sangat mengerikan gitu kan. Tapi ya presensinya itu loh nggak ada. Jadi ujung-ujungnya setelah Archon Quest kelar, udah jadi weekly boss aja, nggak ada topik yang bisa dibahas lagi, tidak ada impact ke depannya. Beda sama Dottore ini yang apalagi ya masih 50-50 kan statusnya. Oke. Itu masalah karakterisasi itu kenapa jadi masalah bahas Dottore doang dah. Oke. Aduh, sorry. Apa nyebokin Dottore ya? Enggak, gini. Oh ini ada catatan nih, aku lupa. Nah tapi selain Dottore ya yang perlu disorot ini menurut saya 2 sih yang jadi sorotan utama dalam Archon Quest ini. Pertama itu masalah Columbina dengan konflik ontologisnya. Itu kan apa ya, udah saya tekankan dalam beberapa waktu ke belakang. Permasalahan Columbina ini apa sih? Saya katakan permasalahannya itu ontologis, keberadaan, eksistensinya. Dia nggak merasa pantas ada, dia bingung kenapa dia ada dan kenapa dia dilahirkan lah ibarat kata. Yang mana
Segala hal yang dihadirkan pada Luna 4 kemarin, skenario pada Act 7 dan Act 8, segala hal yang terjadi pada akhirnya kembali kepada kesadaran dirinya sendiri. Bahwa dia ada, si Columbina itu ada, dia berada, dan dia menjadi alasan semua terjadi. Dialah yang melengkapi kejadian di masa lalu. Dialah yang menjadi reason kenapa Pulau Hisi bisa selamat, kenapa Traveler bisa menemukan catatan soal Rerir, kenapa Traveler bisa noleh ke belakang, kenapa Columbina dapat kartu kartu siapa namanya? Ronova gitu kan. Dia reasonnya. Dan itu jadi balik kepada dirinya sendiri, yang mana itu meningkatkan apa ya, meningkatkan ya kalau misalnya kita pakai bahasa bahasa konyol, meningkatkan kepercayaan diri lah. Meningkatkan kepercayaan diri bahwa, "Oh, aku ini juga punya dampak. Oh, inilah rumahku. Oh, di sinilah aku hidup. Oh, di sinilah tempat yang kupilih." Dan itu bagus banget buat Columbina. Konflik Columbina itu dari awal sampai akhir nggak berubah, ontologis, bener-bener cuman itu doang, cuman konflik eksistensi keberadaan, dan Hoyo konsisten menyusun itu dari 1 sampai 4, dan ditutupnya juga bagus. Wah, keren keren keren, sumpah keren. Keren banget, keren keren. Nah, yang kedua adalah MC atau Traveler. Ini menurut saya MC atau Traveler di Not Cry bener-bener patut dapat pujian, karena Hoyo itu menerapkan formula yang sangat ideal menurut saya. Kalau masih nganggap Traveler nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada perkembangan di Not Cry atau kontribusinya masih jelek atau segala macam, aku nggak tahu dah mau gimana itu Traveler diperlakukan. Menurutku di Not Cry ini benar-benar sangat ideal. Perannya itu 2 sebenarnya, yaitu menjadi medium dan variabel. Dia itu medium antara Columbina dengan Tivat. Dia yang menghubungkan semua. Dia yang menjadi ibarat kata alasan tidak langsung kenapa Columbina tidak menyerah, terus maju, terus menyelesaikan apa yang dia hadapin segala macam. Dia yang menghubungkan, dia yang menjadi alasannya. Dan juga yang menjadi variabel dalam setiap aksi. Ya, variabel doang. Variabel itu bukan penentu, teman-teman. Variabel itu kayak apa ya? Kalau ada dia jadi nilai tambah lah ibarat kata. Jadi Traveler itu tidak diplot menjadi poros cerita, tidak diplot menjadi sosok pahlawan yang turun dari langit dan tiba-tiba dapat kekuatan turun dari langit sehingga menjadi almighty, bisa one shot Dottore, enggak gitu. Traveler itu benar-benar jadi jalankan peran yang diberikan dan cerita berjalan. Oh, itu udah bagus banget untuk Traveler. Jadi ibarat kata apa ya? Nggak berlawanan dengan Traveler sebelumnya. Kan Traveler itu kan ya ibarat kata lawan Arlecchino-nya teberak. Sorry. Lawan Arlecchino aja kayak setengah mati loh waktu di quest Arlecchino gitu kan. Tapi sehingga kalau misalnya tiba-tiba jadi kuat tuh di Not Cry kemarin, jadi aneh aja kan, jadi aneh aja. Dan itu nggak dilakukan oleh Hoyo. Hoyo cukup, oh ya Traveler kapabilitasnya saat ini segini nih. Ya udah perannya seperti ini, jalankan dan deliver menurutku. Dan patut diapresiasi banget Traveler pada Archon Quest Not Cry. Ya selain Traveler dan juga Columbina ya banyak lagi, semuanya aja gitu sebut ya. Never tuh, karakter development-nya kan. Ingat nggak Never? Awalnya kedekutnya minta ampun. Kayak ibarat kata, mau dapat informasi wani piro, duitnya berapa nih? Berani bayar berapa, bla bla bla. Terus dipawang sama Lauma gitu kan. Tapi makin kesini, ya kontribusinya paling besar. Dia hampir ditangkap Dottore dan melakukan semuanya secara gratis gitu kan. Itu bagus tuh karakter development-nya. Kemudian akhir dari Rerir dan Tolindis yang menurut saya udah bagus. Parka ya karakter terbaik, Mas Pur Award. Parka GG coy, sumpah Parka perannya menurutku bagus banget. Kemudian Flins dan Lauma juga kontribusi Flins dan Lauma itu ya teman-teman ya, kecil, terasa kecil, tapi konsisten dan banyak. Kecil, konstan, konsisten dan banyak. Itu yang lepas dari sorotan sih menurut saya. Kayak Flins yang apa ya? Susah sih cari contohnya, kecil banget soalnya. Kayak yang dia kemana itu namanya? Ke flagship kan, di balik layar dia cari informasi juga soal cahaya bulan gitu. Kemudian Lauma di balik layar, kebanyakan di balik layar sih sebenarnya Luna 4 ini. Tapi kalau misalnya di Luna secara keseluruhan, Flins dan Lauma itu
impact-nya bagus banget, terutama di Luna 1 sih, tapi Luna 1 ya quest yang bersangkutan sih. Durin Albedo juga jangan ditanya, Nicole, Wanderer. Wanderer dengan kebencian di hatinya ya, kebencian di hatinya, dia menunjukkan bahwa dia sudah berubah. Kalau Wanderer itu meskipun ya ibarat kata berpihak pada Traveler, tapi sifatnya masih seperti Skaramus. Digasnya tuh Dottore. Tapi enggak kemarin kan, dia lebih memprioritaskan apa yang bisa dia perbuat saat itu, dan apa yang bisa dia selesaikan. Nah itu karakter development terasa banget tuh. Arlecchino dan Sandron jangan ditanya juga, dan semua karakter itu punya peran. Alice walaupun datang-datang buat suasana jadi cair doang gitu kan, tapi bagus juga, ada kontribusinya lah. Kemudian kita bahas masalah boss fight ya. Boss fight Dottore menurutku memuaskan sih. Dalam artian kalau whole ya teman-teman, kalau whole semuanya jangan dilihat waktu perlawanan doang, karena waktu perlawanan ya udah diplot jadi kalah, what you expect gitu loh. Udah pasti kalah kan, ibarat kata jadi weekly boss udah pasti kalah. Apa yang diharapkan lagi gitu. Tapi kok lihat secara whole gitu, secara reason-nya kenapa begini, kenapa begitu, kemudian secara naratif gimana caranya bisa kalah. Si Varka harus negosiasi dulu sama Nicole, kemudian Arlecchino Columbina harus terlahir kembali, si Sandron yang katanya aku lupa sih nama alatnya itu yang device yang aku cuma sanggup sampai 90% itu mind blowing sih menurutku. Itu keren sih. Dan nggak bisa dibaca oleh Dottore kan pada akhirnya. Lalu Wanderer yang ngasih jantung buatannya, jantung ya, inti. Ya karena apa ya? Setiap kejadian yang ada pada saat boss fight Dottore terjadi karena ada alasannya itu bagus banget tuh. Jadi nggak mentah lah ibarat kata perlawanannya. Ya misalnya boss fight weekly boss weekly boss yang sekarang kuat yang bisa ngebantai siapa sih? Gak ada lah. Udah mudah semua, tapi ya kita lihat skenario perlawanannya. Itu setiap langkah punya reason itu bagus banget sih untuk sebuah boss fight pada Arc Conquest ya. Dan kekalahannya kan bukan cuman karena strategi yang bagus, tapi karena diri sendiri juga. Ya siapa suruh dia buka bulan coy. Buka bulan toh. Dia yang buka bulan yang masuk. Ya Columbina terlahir kembali jadinya. Kemudian meremehkan Sandron, jangan lupa. Orang ini tidak mau percaya pada orang lain. Ya, dikira dia. Nah itu yang aku katakan tadi, andaikan dia mau berbenah dikit aja. Wah, menang tuh. Dan yang terbaik dari itu adalah statusnya masih abu-abu. Kita nggak tahu dia hidup, dia mati, dia kemana, nggak tahu. Ya jadi double ending not cry kan. Dan status yang abu-abu itu sampai sekarang jadi pembahasan. Mana nih kira-kira Dottore? Sampai ada hoax yang berkembang kan. Ada kode Morse. Ada kode Morse. Kamu tidak bisa menghentikanku. Sampai titik tercipta sebuah hoax. Bayangin. Udah kalah tapi masih bisa bikin impact di dunia nyata. Hoax lagi. Itu bagusnya. Berarti berhasil tuh sebagai villain ya. Berhasil sebagai villain. Dan dari semua boss fight yang ada, mungkin baru Skaramus yang menurut saya mendekati boss fight Dottore yang kemarin sih. Karena ya statusnya sama-sama villain, sama-sama ada reason buat dikalahkan, dan munculnya nggak satu patch terus ngilang gitu loh. Dan dua-duanya ada peran Dottore juga ya. Aduh, jadi bela Dottore mulu nih. Nah kemudian tapi Natlan itu juga bagus sih sebenarnya. Natlan kemarin ya, Arc Conquest Natlan dramatis sih ibarat kata. Lebih kayak perjuangan kita ternyata bersama bangsa Natlan. Nah tapi kemarin perlu diingat, boss fight Natlan itu letaknya pada momen yang Dek Kachina bernyanyi dengan lantang, yang ibarat kata membangkitkan semangat. Ya itu pada momen lah, bukan konsep gitu. Dan kalahnya Dottore ya, gak tahu sih teman-teman, kalau misalnya masih anggap kalahnya Dottore itu karena power of friendship, aku nggak ngerti lagi dah. Susah sih. Menurutku bukan power of friendship sih, menurutku ya.
Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nganggap itu power of friendship, aku nggak ngerti konsep power of friendship kalian tuh gimana. Maksudnya traveler harus solo dotore gitu, nggak masuk akal lah. Semua pihak itu bekerja, ibarat kata dengan plan yang terencana, dengan hal yang tidak bisa dibaca dengan quotes and quotes dewa di sana gitu loh. Dewa si Dottore itu. Dan setiap langkahnya dengan plan yang jelas, dengan pengorbanan, dengan waktu, dengan effort segala macam. Bukan tiba-tiba dapat kekuatan raja planet Namek misalnya, terus traveler bisa pakai makan Sanko gitu. Terus tertusuk tuh si Dottore, bulannya sebuah si Maraunya terus kalah. Ya, intinya itu. Aku nggak ngerti kalau misalnya masih disebut sebagai power of friendship, aku udah nggak ngerti lagi. Udah nggak tahu gimana konsep power of friendship. Kalau misalnya yang kemarin aja disebut power of friendship gitu loh. Ya karena menurutku bukan power of friendship sama sekali. Tapi Luna 4 nggak juga selalu bagus sih menurutku ya. Emang ada momen patahnya, momen nggak terlalu deliver lah. Misalnya momen patah di Sandron tuh yang arsip banyak. Tapi ini ada penjelasannya nanti. Ada penjelasannya yang momen Sandron nanti penjelasannya, dan itu penting banget menurutku. Ya Flins Iluga itu salah satunya yang sudah aku bahas tadi. Arlecchino Tartaglia tuh. Arlecchino Tartaglia yang di ujung Notcry itu sebenarnya bagus karena menyampaikan titah Sarisa kan kepada Arlecchino bahwa oh ya udah, kalau memang Dottore udah nggak bisa diapa-apain lagi, gas aja dah gitu. Tapi konteksnya kurang banget gitu, dan afternya itu nggak ada, ya toh. Cuman ketemu Tartaglia, ada anak buah jadi monster karena Dottore kan. Kemudian si Tartaglia pengen nyamatin Traveler, terus pulang. Ya bagus sih ya, ibarat kata cameo lah, cuman konteksnya kurang. Tapi nggak masalah sih, nggak terlalu ngaruh. Oh ini sih yang satu nggak, tapi nggak tahu ya, aku masih 50-50 sih masalah ini sih. Nggak bisa napas coy. Arkon Quest kemarin Luna 4 nggak bisa napas coy. Itu loh, Hoyo itu kayaknya harus belajar deh buat checkpoint. Buat checkpoint ibarat kata kapan sih harus berhenti, kapan sih bisa keluar, kapan questnya bisa di pause segala macem. Karena misalnya teman-teman ingat tuh waktu Day One ya, mungkin yang nonton nonton live stream Arkon Questku kemarin di Day One itu, aku nggak sempat daily tuh. 60 primoge hilang coy. 60 nggak doang sih itu. Kurang berapa? Kurang 100 bisa sekali gacha tuh. Karena nggak ada checkpointnya, nggak sempat ngantuk juga gitu. Ya jadi mungkin gimana Hoyo caranya ntar bisa buat jeda antar quest, karena kemarin tuh jedanya terlalu singkat. Dari percakapan selesai, balik percakapan ini, terus disusul ke percakapan ini nggak sempat jalan, nggak sempat keluar sebentar gitu. Ya mungkin niatnya mereka bagus, dan aku harus akui itu bagus sih sebenarnya niatnya. Dan kita bisa jadi lebih fokus pada questnya. Nggak explore, nggak kiri kanan gitu kan, supaya apa namanya. Apalagi aku orangnya mudah kedistraksi biasanya. Aku ingat banget kalau misalnya ini, untungnya aku sekarang Arkon Quest live-in sih. Kalau misalnya Arkon Quest sebelumnya aku yang nggak live-in itu, sambil Arkon Quest sambil explore tuh, jadi lebih lama lagi nyelesain Arkon Quest-nya. Tapi jadi ya kemarin itu bagus sih untuk fokus. Tapi mungkin checkpoint-nya adalah supaya ada jeda sedikit. Ya Allah udah 33 menit coy. Nggak terasa. Malah aku niatnya cuma 25 menit. Kenapa kalau Yaping Genshin terlalu panjang ya? Nah, perihal Sandron nih teman-teman. Perihal Sandron kemarin yang masalah arsip-arsip yang dia bawa, tumpukan buku, catatan Narzizen Cruz segala macam, itu sebenarnya terkait pada titik paling krusial di Arkon Quest Luna, bahkan Luna secara keseluruhan. Ya, titik paling krusial kemarin itu. Dan teman-teman yang nonton Maspur Award kemarin mungkin udah tahu alasannya, yaitu masalah kelahiran Columbina yang menang skenario terbaik. Yang bahkan menurut saya
Jauh jauh banget gitu loh, gap-nya antara peringkat satu dengan peringkat 2. Ya karena skenario kelahiran Columbina ini megang titik kunci yang paling vital di Archon Quest secara keseluruhan. Kalau nggak deliver kalau nggak deliver ya, kelahiran Columbina kemarin, kalau Hoyo gagal menjelaskannya, itu kayaknya Archon Quest Luna nggak akan sebagus itu menurut saya. Tapi untungnya deliver banget malah. Nah itu salah satu yang masalah Sandron itu. Nah karena gini, kelahiran Columbina itu teman-teman, sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang ada pada Archon Quest. Jauh lebih kompleks, jauh jauh lebih apa ya namanya, lebih dalam, lebih deep daripada yang teman-teman duga. Dan buku-buku yang hadir di Scene Sandron itu sebenarnya bukan random diletakkan Hoyo, "Hehe, nih aku punya arsip nih, lu nggak pernah baca kan?" Gitu, nggak gitu. Itu Hoyo bener-bener, apa ya, bener-bener punya plan, punya konsep di situ. Semisal time tracker deh, yang nggak aku baca di Archon Quest kemarin karena aku paham time tracker itu ribetnya minta ampun gitu, minta ampun. Mana kemarin itu baca buku aja 1 jam aku lihat durasinya. Nah, time tracker itu menceritakan soal perjalanan waktu dan salah satu kutipan yang menarik di sana adalah masa lalu adalah masa depan di situ. Itu siapa Naviel Naviel siapa gitu nama karakternya. Yang mana itu persis gitu kan dengan kondisi yang dipahami oleh Columbina. Jadi Hoyo itu nggak sembarang ngedrop buku atau arsip di sana. Benar-benar ada plan tertentu di poin tersebut dan itu emang berhubungan dengan kelahiran Columbina. Nah, tapi gini masalah kelahiran Columbina, dan ini salah satu hal yang menurut saya agak sangat perlu kita apresiasi daripada Hoyo di Luna 4. Mereka tuh secara ajaib ya, ini saya katakan secara ajaib karena mind blowing juga. Hoyo itu bisa menghadirkan atau membungkus skenario kelahiran kembali Columbina itu menjadi 2 versi. Pertama versi sederhana tapi cerita tetap jalan. Kedua versi kompleks tapi sesuai dengan logik Teyvat gitu. Versi 1 itu cukup dipahamin di dialog aja itu udah jelas banget teman-teman. Dialog Dewi Bulan sama Columbina itu udah menjelaskan secara detail, enggak detail sih, menjelaskan secara garis besar gimana sih Columbina bisa terlahir. Oh, ini di sini, anchornya di sini, anchornya di sini. Udah gitu, udah bisa paham, ceritanya udah jalan. Jadi dengan itu aja udah ceritanya udah bisa jalan seperti yang kita lihat kemarin. Nah, versi kedua itu kompleks tapi rewarding. Namun tanpa versi kedua sekalipun, cerita tetap bisa jalan menurut saya kemarin. Makanya saya katakan secara ajaib gitu. Bingung, aku nggak nyangka yang masalah ini. Ya walaupun gini teman-teman ya, walaupun True Persian kelahiran Columbina itu lebih ke arah versi kedua. Mungkin aku ambil contoh yang paling sederhana aja yang menurut saya teman-teman cepat pahamnya kalau yang ini. Untuk versi 2 ini yaitu pernyataan Columbina kemarin, dia itu mengatakan bahwa pada awalnya dia bingung kenapa terlahir di Notcry. Tapi setelah menjalankan masa lalu di Moon Reflection, bukan melihat masa lalu di Moon Reflection, dia baru sadar bahwa dialah yang memilih terlahir di Notcry. Itu jalan, ceritanya udah jalan. Udah udah bisa dipahamin dengan mudah lah. Tidak keliru, apalagi faktanya kan emang Columbina memberikan tubuhnya ke tanah Notcry yang dalam bentuk Kuvaki gitu. Secara romantisasi jalan, tapi kalau ditelisik lebih dalam, kenapa Notcry bisa menerima? Tapi, jadi lupa nada. Tapi gini, kalau misalnya ditelisik lebih dalam, kita harus cari alasan kenapa Notcry bisa menerima Kuvaki begitu saja. Bukankah itu titik yang harus kita cari tahu gitu kan? Kenapa nggak Snesnaya yang menerima? Kenapa nggak ibarat kata Notcry lagi, Natlan gitu? Atau yang nerima pesawat Traveler misalnya. Gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Ya jawabannya karena Notcry, nggak ada alasan lain. Jawabannya karena Notcry yang bisa nerima. Lebih tepatnya apa itu Notcry? Yaitu bulan keempat yang gagal yang udah dimention oleh Hoyo jauh sebelum Archon Quest Luna jalan. Ingat Hoyo ngedrop itu loh sebelum Archon Quest Luna. Awalnya Nibelung ingin menciptakan 4 bulan, 3-nya berhasil, 1-nya gagal, jatuh ke laut, terakumulasi, jadilah daerah perbatasan. Tuh, menurutku itu yang itu yang
perlu ditelisik gitu untuk mencari true version kelahiran Columbina. Tapi soal skenario 2 versi ini, mungkin lebih baik kita diskusiin di video terpisah aja, mungkin aku nyusun di kemudian hari, dan Bang Sora itu juga udah bantuin cariin bahannya gitu. Bang Sora kemarin buat lengkap banget itu versinya. Segala logic Irminsul yang di Inversion of Genesis dibawa itu bagus banget. Makanya perlu tuh. Nantilah. Setelah ya semoga paling lambat 2 minggu lah sebelum special program. Thanks juga buat Bang Sora. Berarti udah ada kelar. Ya jadi itu teman-teman ya, review Archon Quest Luna 4-nya. Panjang banget nih 40 menit. Aduhai. 25 menit, stresnya 15 menit ya, nggak apa-apa lah. Ya menurut aku juga nggak perlu penilaian lagi sih ya untuk Archon Quest Luna ini. Luna 4 juga. Karena Archon Quest Luna udah the best banget. Udah menurutku kasih nilai angka itu teman-teman bisa bayangin sendiri dah betapa bahagianya aku menerima Archon Quest ini. Apalagi teman-teman yang nonton live stream kemarin. Live stream Archon Quest mau itu Act 7, Act 1, Act 8, nguap kagak ada gitu loh. Ngantuk enggak. Bahkan aku nggak minum kopi pada saat itu. Aku sampai lupa minum kopi. Padahal udah niat tuh, udah beli kopi instan yang di brew aja langsung jadi gitu. Tapi ternyata nggak kepake. Karena nggak ngantuk Jago. Ya ibarat kata bukan paling enggak sih ya. Hoyo itu udah bisa ngejawab semua bahwa anggapan region dadakan, Archon Quest spin-off, Milking, nunda-nunda SNES Naya, dari segi cerita menurutku udah bisa didibang semua itu. Udah dari segi cerita ya, udah nggak bisa masuk tuh region dadakan. Konsepnya bagus gini, Archon Quest spin-off efeknya bakal jangka panjang sepertinya. Milking 50-50 ya tapi. Milking 50-50 tapi intinya udah deliver lah, udah Hoyo udah buktikan. Tapi sekarang PR daripada Hoyo sendiri untuk ini ya menurutku. Jangan sampai seperti Natlan. Apa ini? Jangan sampai seperti Natlan menurutku. Karena gini, Natlan itu lay-line-nya diputus oleh Heavenly Principles dan diperkuat kembali. Harusnya ada efek kan setelah itu. Ya efeknya orang-orang Natlan keluar dari Natlan bisa. Kemudian ada sih efeknya sedikit di Liyue di patch yang sama. Tapi setelah itu nggak ada sama sekali gitu kan. Agak sayang banget padahal potensial. Nah sekarang PR-nya Hoyo setelah Archon Quest Luna ini adalah gimana ngebuat apa yang terjadi di Notcry itu relevan dengan cerita selanjutnya. Nah itu aku harapanku bisa ditindaklanjuti sih. Sayang banget nih. Konflik sebesar itu, kejadian bulan terlahir kembali, adanya dewa baru yang terlahir, terus ngilang setelah Archon Quest-nya kelar. Sayang sih sebenarnya, sayang. Paling nggak jadi event quest gitu kan, jadi recent event quest atau men-trigger sesuatu pada region lain gitu kan. Apalagi bulan baru mungkin teman-teman ada yang pernah baca jurnal atau apa. Efek bulan terhadap kehidupan itu kan besar tuh. Di jurnal penelitian loh, bukan pseudoscience segala macam. Aktivitas hewan deh anggap yang paling mudah untuk ditangkap. Aktivitas hewan aja ada berpengaruh terhadap fase bulan gitu loh, hewan ya kehidupan kan. Makanya kita harapkan aja sih Hoyo bisa menggunakan resource yang ada saat ini untuk membuat cerita menjadi berkesinambungan gitu. Dan PR kedua, PR yang besar banget buat Hoyo adalah untuk SNES Naya. Gimana nih Hoyo buat di SNES Naya ini? Wah, agak menakutkan sih ya. Karena kita melihat betapa luar biasanya di Notcry sebagai subregion, region dadakan, squad and squads. Gimana nih? Region yang udah direncanakan 6 tahun, 5-6 tahun. Gimana bisa mengovercome Notcry
yang di-build up 6 bulan. Gimana tuh? Dari segi skala konflik, bobot cerita, dan penjelasan proper yang mudah dicerna. Gimana? Ya itu PR untuk Hoyo ke depannya, ya. Tapi mari kita percaya aja sama Hoyoverse karena mereka juga udah membuktikan gitu kan dengan Not Cry yang hanya diantarkan dalam 6 bulan, walaupun menggunakan lore yang udah mereka bangun sejak 1.0, tapi mereka bisa eksekusi itu dengan bagus, dengan rapi, dengan bisa dinikmatin gitu. Jadi kita percaya aja dengan Hoyo. Dan dengan begitu kita akhiri untuk review Arkon Quest kali ini. Buset, hampir 50 menit, tapi nggak apa-apa. Semoga memuaskan aja. Semoga apa yang saya sampaikan ibarat kata bisa mengingatkan teman-teman betapa bagusnya Arkon Quest Luna 4 ini dan Arkon Quest Luna. Dan barangkali misalnya teman-teman nggak sependapat, nggak masalah. Ya itu ibarat kata kita menjalankan quest dengan sudut pandang berbeda, dengan cara berbeda, dengan waktu berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda gitu. Enggak, kalau misalnya teman-teman merasa questnya biasa aja tapi aku merasa bagus, ya bukan salah teman-teman intinya. Enggak ada yang salah di sini. Penilaian kita pasti berbeda-beda gitu loh. Karena ya nggak ada karenanya sih. Ya murni bisa aja ada perbedaan pendapat gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Berbeda bukan berarti benci kan. Nah yang benci itu yang nggak boleh ya. Oke, jangan membenci termasuk. Betul. Jadi sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Terima kasih buat teman-teman membership, kemudian yang nonton di live kemarin, teman-teman yang nonton video-video reguler yang udah nemenin dari Arkon Quest Luna 1 sampai 4 gitu. Dan teman-teman yang baru bergabung, yang baru kenal dengan channel World of Tifat, terima kasih juga. Aku ucapkan selamat datang. Mari kita menjelajah Tifat bersama-sama hingga waktunya selesai. Semoga ya. Jadi sekian dulu. Semoga jaga kesehatannya, semoga bahagia dan baik-baik saja. Terakhir aku nggak akan nutup dengan ada Strabisoku, karena aku akan menutup dengan kalimat Damn, I love Genshin Impact. Ya.